Selamat malam teman-teman, ketemu lagi di channel MIP Ansari. Saya punya cerita, ada beberapa kali sudah sahabat kita menanyakan mengenai penyakit ini. Namun kesulitan bagi saya untuk menemukan burung yang sakit begini teman-teman. Jadi terus terang saya belum pernah mengalaminya. Nah, namun saya punya ide untuk mencarikan videonya ke tempat salah satu sahabat kita yang punya problem penyakit ini. Jadilah saya mulai menanyakan beberapa hal dan menganalisa. Dari awal saya berternak fox hingga sekarang saya nggak pernah ngalaminya. Artinya semua hal yang saya lakukan tidak akan menyebabkan penyakit burung seperti yang disebutkan tadi. Terus bagaimana cara saya menganalisanya kepada salah satu sahabat kita yang mengalami, apakah kesalahan perawatan yang dialami oleh sahabat kita? Akhirnya saya menanyakan beberapa hal dan saya menemukan kekeliruan atau kesalahan dari perawatan teman tersebut. Tahukah sahabatku, dengan kamu subscribe channel ini dan kamu like videonya dan memberikan komentar juga, maka kamu telah memberikan sesuatu yang besar untuk perkembangan channel ini. Untuk saya bisa semangat dan sharing video lebih banyak lagi. Dari fotonya, yaitu burung mengalami pembengkakan di bagian mulai dari dagu hingga tembolok. Nah, itu pembengkakan itu di dalamnya itu teman-teman bukan air, namun isinya adalah udara. Nah, di sini saya mempelajari beberapa hal yang memicu timbulnya penyakit anakan fox seperti ini. Hal ini seperti yang saya bilang tadi sangat susah untuk saya menggambarkan cara menyembuhkannya. Sekali lagi saya tidak pernah mengalaminya, tapi saya mencari ide karena banyak permintaan mengenai video ini. Jadi saya akan menyimpulkannya berdasarkan hasil rawatan saya dan hasil rawatan teman-teman yang salah satu sahabat kita yang mengalami. Nggak sinkronnya di mana gitu. Ada kesalahan ataukah ada penanganan berlebihan ataukah ada yang kurang dari penanganan dari rawatan teman kita tadi. Akhirnya saya mempunyai beberapa kesimpulan. Simak terus. Selamat datang sahabatku, seluruh breeder di Indonesia. Perkenalkan, nama saya MIP Ansari. Saya adalah kokatil breeder di Indonesia yang menggunakan teknik inkubator dalam beternak parkit Australia. Di channel ini kita akan bahas semua tentang permasalahan dan problem yang sering dialami dalam ternak pup kokatil. Motivasi saya adalah jangan sampai ada lagi pup yang sakit atau problem dan selamatkan pup di Indonesia. Jadikan jenis parkit Australia ini berkembang dengan besar di Indonesia. Jangan korbankan hewan peliharaan kita atau ternak kita tidak selamat hanya karena kita tidak tahu atau kita tidak bisa cara merawatnya. Jadi sobat, simak terus. Yang pertama teman-teman, yang paling utama setelah saya cek dengan berkonsultasi, langsung saya hubungi sahabat kita tadi, yaitu dia punya panas inkubator yang tidak aktual. Dalam artian tertulis di termostatnya itu adalah 35 derajat Celcius. Namun ternyata setelah kita cek bersama, panas aktualnya hanya 32 derajat Celcius. Terdapat selisih yang sangat jauh antara panas termostat yang disebutkan termostat dengan panas aslinya yang ada di dalam inkubator. Hal ini menyebabkan anakan tersebut hipotermia, ya, kedinginan. Nah, sehingga dia masuk angin gitu. Enaknya gitu diomongin masuk angin ya, memasukkan udara ke dalam temboloknya karena dia kedinginan atau suhunya kurang. Yang kedua, setelah diukur lagi, sahabat kita ini dia tidak menggunakan kontrol untuk kelembaban. Nah, jadi di inkubator anakannya itu nggak ada kipas, teman-teman. Jadi nggak ada sirkulasi udara yang cepat untuk membuang kelembaban yang ada di dalam inkubator anakan. Setelah kita cek bersama, saya bantu pandu dari sini, ternyata inkubator sahabat saya itu mempunyai kelembaban di atas 70%, teman-teman. Jadi lembab banget dia. Karena kan anakan itu dia banyak ada pupnya gitu. Terus ada
pipisnya juga di situ juga. Terus ya macam-macam hal, tisu yang bekas dielap juga masih ada dalam situ, tisu bekas pup juga ada di dalam situ, sehingga ruangannya pengap banget teman-teman. Nah, ini berbeda. Yang di tempat saya hanya kelembabannya hanya 35%. Nah, di tempat teman saya ini adalah di atas 70% kelembaban suhu ruang inkubator anakannya. Udah dua hal ya yang kita temukan berbeda dengan perawatan yang saya lakukan, yaitu pertama suhu, di mana suhu harusnya mulai day 0 itu di 36 derajat Celcius dan naik berurutan sesuai dengan usianya. Jadi misalkan 0 day sampai hari day itu 0 day, gini aja, mulai dari 0 hari sampai dengan hari kedua itu di 36 derajat Celcius teman-teman, dan mulai dari hari ketiga dan sampai hari ke-6 itu di 35 derajat Celcius, mulai dari hari ke-7, 8 ke atas itu di 34 derajat Celcius teman-teman. Namun pertanyaan seperti yang saya bahas lama, yang di video yang sudah lama, Om, ini banyak nih burungnya gitu, beda-beda usia, ada yang baru menetas dan ada yang udah gede. Itu gimana Om caranya? Masa saya harus baru beli banyak inkubator? Saya sudah menyimpulkan hal ini dan sudah mereviewnya teman-teman, dan saya lakukan sendiri bahwa settingan di 34 derajat minimal dan maksimalnya di 34,5 derajat itu bisa untuk semua usia anakan parkit Australia teman-teman. Jadi nggak perlu teman-teman punya banyak inkubator, jadi satu inkubator aja bisa untuk anakan parkit Australia. Namun ini saya tidak menyarankan ini terbaik. Yang terbaik adalah tetap sesuai usianya, jadi dimasukin ke dalam inkubator sesuai usianya. Menganalisa bahwa aman di 34,5 derajat Celcius untuk semua usia. Pada inkubator teman saya tadi adalah di 31 sampai 32 derajat Celcius mulai anakan 0 hari. Di situ udah salah. Terus kelembabannya tadi di sana di atas 70% yang seharusnya di bawah 50%. Nah, kalau di tempat saya itu 35% kelembaban, teman-teman. Jadi sangat aman. Hasil analisa yang ketiga, teman-teman. Tahukah sahabatku, dengan kamu subscribe channel ini dan kamu like videonya dan memberikan komentar juga, maka kamu telah memberikan sesuatu yang besar untuk perkembangan channel ini. Untuk saya bisa semangat dan sharing video lebih banyak lagi. Salah satu sahabat kita itu melolohnya dengan sendok pada awal hari itu tidak masalah, maksudnya pada day 0 itu sampai hari ke-4, hari ke-5 dia melolohnya dengan sendok. Nah, itu nggak masalah teman-teman. Namun yang jadi masalah, yang berbeda dengan saya adalah setelah baru hari ke-5 atau ke-6 dia sudah menggunakan karet pentil untuk dimasukkan ke dalam mulut burung dan sampai ke tembolok. Nah, kalau perawatan saya menggunakan karet itu pada usia yang sudah hampir 20 hari teman-teman. Ketika tubuhnya sudah besar dan bulu jarum itu udah keluar hampir pecah, baru saya menggunakan karet spet untuk dimasukkan ke dalam mulut. Itu juga nggak panjang teman-teman, jadi pendek saja. Perbedaan yang keempat ini adalah pakan loloh teman. Saya nggak bisa menyebutkan mereknya teman-teman, namun yang saya pakai adalah KIT Hypat atau yang hand feeding formula yang mengandung omega 3. Nah, bisa satu-satu atau saya mix, yang mana ada di antara dua itu aman untuk valve. Dan teman saya ini tidak menggunakan pakan lolohan yang sama dengan yang saya gunakan teman-teman. Nah, yang kelima teman-teman, sahabat kita ini menyeduh lolohan itu dengan air panas dulu, ditunggu dia dingin, baru dia lolohkan ke anakan. Udah saya cek juga, kebetulan dia mempunyai timbangan untuk anakan valve. Ternyata setiap ditimbang anakan itu terlalu kurus, nggak sesuai dengan rumus yang kayak gini nih. Nah, dia nggak bisa sesuai berat badannya dengan itu dan selalu kurus. Nah, akhirnya pernah ada
anakan yang tadi penyakit menggelembung seperti ini. Hasil analisa lain, saya takutnya juga berpengaruh pada jam loloh yang dilakukan teman saya ini. Ternyata enggak, jam lolohnya sama saja teman-teman. Jadi hanya ada 5 analisa yang berbeda menurut saya. Dalam 5 analisa ini, yang saya lakukan tidak pernah mengalami sampai anakan sakit menggelembung gitu. Nah, dan teman saya ini mengalaminya beberapa kali, teman-teman. Dan teman yang lain juga pernah mengalami juga. Banyak pertanyaan seperti ini, tapi saya hanya menganalisa pada sahabat saya yang ini. Jadi, intinya kalau menurut saya, penyebabnya itu ada pada 5 faktor tadi yang saya sebutkan. Dari kelima faktor yang saya sebutkan tadi, dapat saya simpulkan teman-teman bahwa salah setting inkubator yang pertama, termasuk mulai suhu dan kelembabannya. Yang kedua, salah cara lolohnya teman-teman, sehingga mengakibatkan iritasi pada tenggorokannya, yang kemudian dengan suhu yang terlalu rendah dan dia kedinginan, dia memasukkan udara ke temboloknya. Nah, dan kemungkinan ada iritasi di bagian temboloknya sehingga ada luka dan udara itu masuk keluar ke dalam bagian kulit sehingga menggelembung teman-teman. Nah, logikanya kalau misalkan suhu disesuaikan, dia akan kempes lagi teman-teman ya. Saya pernah mengalami nggak sampai menggelembung ke dalam kulit ya, cuman menggelembungnya itu di dalam tembolok gitu. Jadi temboloknya tuh berisi angin. Nah, kayak gitu aja karena panas tadi nggak sesuai waktu dulu saya itu. Nah, setelah saya sesuaikan panas, maka temboloknya akan kempes dan cuman berisi makanan saja, nggak ada angin teman-teman. Nah, yang dialami teman saya ini adalah sampai ke bagian kulit luar. Nah, kemungkinan ada iritasi di bagian tembolok sehingga bocor dan mengakibatkan udara yang dimasukkannya karena kedinginan itu ada di bagian dalam permukaan kulitnya, sehingga membesar di bagian itu. Anakan yang masih kecil itu kan ibaratnya kulitnya tuh tipis banget teman-teman. Nah, sehingga terjadi iritasi saat meloloh dengan karet dimasukkan ke dalam tembolok pada usia yang masih sangat kecil teman-teman. Nah, dari 5 itu saya bisa simpulkan terjadi kesalahannya di situ. Kalau selama teman-teman bisa menjaga 5 faktor tadi dengan baik, dapat dipastikan saya belum pernah mengalaminya teman-teman. Demikian teman-teman, video singkat saja dari saya. Semoga ini membantu teman-teman yang mengalami tembolok anakan yang menggelembung sampai dari bawah mulut hingga tembolok itu. Semoga ini tidak terjadi lagi dan video ini dapat membantu memperbaiki settingan dan rawatan teman-teman di rumah. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih, sampai jumpa.